Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Maharani, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Matematika kelas 6E. Saya akan sedikit share aplikasi pembelajaran matematika untuk tingkat SMP. Selamat menyaksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja dengan membuka aplikasinya. Pada tampilan awal ada nama aplikasinya, diberikan Science, kemudian ada start untuk memulai, dan di bawahnya ada logo UHAMKA. Kita mulai saja dengan mengklik start. Pada tampilan selanjutnya disajikan 3 bagian, ada pendahuluan, materi, dan juga tentang. Kita mulai dengan membuka pendahuluan. Pada bagian pendahuluan diberikan materi mengenai pengertian dari bangun ruang. Lalu dijelaskan pula mengenai sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Kita geser. Tampilan selanjutnya diberikan contoh salah satu bangun ruang, yaitu kubus. Lalu ditunjukkan contoh sisi dari kubus. Ada sisi ABFE. Lalu ada rusuk kubus, yaitu rusuk AB, dan yang terakhir ditunjukkan gambar titik sudut dari kubus tersebut. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat pada bagian materi. Bagian selanjutnya yaitu materi. Di bagian materi terdapat 5 bagian. 4 diantaranya merupakan bangun ruang sisi datar, ada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Dan terakhir ada kuis. Kita mulai saja dengan melihat bagian kubus. Di awal dijelaskan mengenai pengertian dari kubus itu sendiri, yaitu kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Disajikan pula contoh bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Diberikan contoh bangun ruang kubus dengan gambar bergerak. Dengan begini, peserta didik dapat mengetahui gambar bangun ruang kubus lebih jelas. Kita next. Selanjutnya disajikan sifat-sifat dari kubus. Terdapat 5 sifat kubus. Salah satunya yaitu mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi dan sama besar, yaitu ABCD sama dengan ABFE, sama dengan BCGF, sama dengan CDHG, sama dengan DAEH, sama dengan EFGH. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan dari sifat kubus yang pertama ini, kalian dapat melihatnya dengan mengklik lihat. Pada bagian selanjutnya disajikan gambar bangun ruang kubus dan ditunjukkan sisi-sisi kubus dengan bagian berwarna hijau. Ini sangat memudahkan siswa dalam memahami maupun mengingat bagian-bagian dari kubus itu sendiri. Kita kembali. Kalian dapat melihatnya satu persatu dengan mengklik lihat ya, jika dirasa kurang jelas dari penjelasan sifat-sifat tersebut. Kita langsung next saja. Di bagian selanjutnya dijelaskan mengenai rumus-rumus bangun ruang kubus. Ada luas alas, yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kemudian luas permukaan kubusnya, volume kubus, ada panjang diagonal sisi, dan juga rumus panjang diagonal ruang. Kita next. Ini bagian terakhir dari kubus.
Disajikan contoh soal mengenai bangun ruang kubus. Menentukan luas permukaan kubusnya, volume kubus, panjang diagonal sisi, lalu menentukan panjang diagonal ruang. Kita back untuk kembali. Selanjutnya kita akan membuka bagian balok. Masih sama seperti yang awal tadi, bagian kubus. Dijelaskan mengenai pengertian dari balok tersebut. Kemudian ada contoh dari bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H. Contohnya ini masih disajikan dalam gambar bergerak ya. Kita langsung saja next. Selanjutnya ada sifat-sifat balok. Terdapat 6 sifat balok. Kalian dapat memahaminya dengan mengklik lihat. Ini sangat mempermudah kalian dalam belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Contoh kita lihat pada bagian sifat-sifat balok, yaitu yang keempat, memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kita lihat. Nah, pada bagian ini dijelaskan gambar yang menunjukkan titik sudut dari balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ditandai dengan warna hijau ya. Ada titik sudut D, ada titik sudut E, F, hingga nanti sampai titik sudut H. Kita kembali. Kita langsung saja next. Pada bagian selanjutnya masih sama dengan sebelumnya. Disajikan mengenai rumus-rumus bangun ruang balok. Terdapat luas permukaan balok dan juga volume balok. Kita next. Selanjutnya ada contoh soal dari bangun ruang balok. Menentukan panjang semua rusuk, kemudian luas permukaan balok, dan juga volume balok. Pembahasannya sudah lengkap ya. Kita langsung back. Selanjutnya ada prisma. Kita buka prisma. Ini masih sama ya. Di awal dijelaskan mengenai pengertian dari bangun ruang tersebut, yaitu prisma. Lalu ada contoh bangun ruang prisma tegak segitiga A, B, C, D, E, F. Kita langsung next. Nah, selanjutnya disajikan sifat-sifat prisma segitiga. Ada 4 sifat dari prisma segitiga. Kalian dapat membacanya, kemudian agar lebih jelas kalian dapat melihat gambarnya dengan klik lihat. Next. Lalu rumus-rumus bangun ruang prisma, ada luas permukaannya dan juga volume prisma. Next. Yang terakhir itu disajikan contoh soal mengenai bangun ruang prisma. Yang ditanyakan itu luas permukaannya dan juga volume prisma tersebut. Kita back untuk kembali. Yang terakhir bangun ruang limas. Kita buka. Penjelasannya masih sama ya. Di awal itu dijelaskan mengenai pengertian dari bangun ruang tersebut, yaitu bangun ruang limas. Lalu ada contoh bangun ruang limas segitiga T, A, B, C. Lalu ada limas segi 4 T, A, B, C, D. Kita langsung next. Kemudian ada sifat-sifat limas segitiga dan juga sifat-sifat limas segi 4. Kita lihat lagi ya. Sifat yang ketiga dari limas segitiga, yaitu mempunyai 6 rusuk.
yaitu AB, BC, CA, AT, BT, dan CT. Kita lihat. Nah, ini ditunjukkan rusuk dari limas TABC. Ada BC, ada CA, kemudian ada AT, BT, dan yang terakhir ada CT. Terus kembali. Lalu ada sifat-sifat limas segi 4. Contoh kita lihat ini, sifat yang kedua. Alasnya berbentuk segi 4, yaitu ABCD. Kita lihat alasnya yang bagian mana. Nah, ini menunjukkan sisi alas dari bangun ruang limas, yaitu ABCD. Kembali, langsung kita next. Masih sama, setelah sifat-sifat, kemudian disajikan rumus-rumus bangun ruang limas. Ada rumus luas permukaan limas, kemudian volume limas. Kita next. Terakhir, disajikan contoh soal. Dapat 2 contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu bangun ruang limas segitiga, menentukan volume limas. Dan contoh yang kedua, limas segi 4, menentukan volume limas tersebut. Kita back. Untuk mengevaluasi pembelajaran tadi, kita dapat mengerjakan kuis. Kuis. Soal yang pertama, diagonal bidang kubus sama panjang dengan diagonal ruangnya. Menurut kamu benar atau salah? Kita salah. Nah, di atas terdapat tulisan skor. Dan ketika tadi kita di atas terdapat tulisan skor dan kita mendapatkan 1. Selanjutnya, besar panjang diagonal bidangnya adalah 8/2 dan diagonal ruangnya adalah 8/3. Benar ya? Nah, poin kita bertambah menjadi 2 karena jawaban tadi benar. Volume kubus tersebut adalah 1728 cm3. Volume dari kubus tersebut. Jawabannya benar. Kita benar. Selanjutnya, luas daerah yang diarsir adalah 8 cm². Salah. Nah, ketika kita menjawab salah, poin kita tidak bertambah. Untuk mengetahui jawaban kita benar atau salah, kita lihat pada tulisan skor. Jika bertambah, berarti jawaban kita benar. Selanjutnya, luas daerah yang diarsir adalah 81/2. Benar. Poin kita bertambah, berarti jawaban tadi benar. Kita coba saja. Balok memiliki 8 titik sudut, 3 pasang sisi sama besar, dan 12 rusuk. Selanjutnya, bentuk hiasan adalah segitiga sama kaki. Benar. Benar. Prisma segi 5 memiliki 15 rusuk.
Benda padat di atas merupakan prisma segi 8 yang memiliki 12 sisi. Di akhir, kita mendapatkan skor. Skor yang diperoleh yaitu 21 dari total soal, yaitu 25. Kita kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang. Pada bagian tentang dijelaskan mengenai aplikasi Castlemath ini. Aplikasi ini dikembangkan oleh Barky Latif Mujasir, seorang mahasiswa UHAMKA bersama tim pengembang. Kita back.